Sapa kembali adik-adik. Kita bersama dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Bukit Zaitun Duri 26 September 2021. Adik-adik, bagaimana kabar kalian adik-adik? Pastinya adik-adik masih tetap dalam sukacita, sehat, amin. Dan adik-adik pasti juga sudah bertatap muka kan di sekolah. Sudah ada yang berangkat ke sekolah, sudah ada yang bertemu dengan teman-teman, dan mungkin juga masih ada yang belajarnya lewat daring dari rumah. Nah, kali ini mau ingatkan ini adik-adik, untuk adik-adik yang sudah bersekolah, untuk tetap melaksanakan prokes. Apa itu ya? Protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Dan kelima, menjaga mobilitas dan interaksi. Adik-adik tetap sabar untuk di rumah, oke? Nah, adik-adik tetap setia untuk melakukan dan melaksanakan peraturan dan aturan. Nah, seperti tema kita pada pagi ini, pada hari ini, yaitu mengamalkan perintah Tuhan. Nah, nanti firman-Nya akan dibawakan oleh Kak Natali. Nah, adik-adik sudah bersiap ya untuk beribadah hari ini? Pasti sudah siap ya adik-adik. Kali ini juga sudah siap nih, sudah rapi. Adik-adik juga pasti sudah rapi ya yang ada di rumah. Nah, kita mulai yuk ibadah kita. Tapi sebelumnya kali ini mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Masih ingat kan dengan lagu Big or Small, Short and Tall? Siapa yang masih ingat? Pasti semuanya masih ingat ya. Ayo adik-adik, kita mau bernyanyi ya. Bangkit berdiri ya adik-adik. Kita mulai. Gerakan anggota tubuhmu adik-adik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Mari adik-adik kita nyanyikan sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya adik-adik. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Dinyanyikan sekali lagi. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Dengan semangat ya. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yes, tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Wah, sudah semangat ya adik-adik? Kali ini persilakan untuk duduk kembali. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita untuk bersaat teduh. Kita mau menyerahkan hati dan pikiran kita fokus memuji dan memuliakan Tuhan di hari ini. Amin.
Ambil sikap saat teduh adik-adik. Saat teduh kita mulai. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat teduh selesai. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya, biar kita ditembus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, Ya Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu ke hadirat-Mu melalui ibadah kami dekat PA saat ini. Kiranya berkati ya Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami dan
dan menuntun kami dalam firman-Mu, sehingga ibadah kami ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita mohon bimbingan Roh Kudus agar selama perenungan, pikiran dan hati kita bisa tertuju kepada firman Tuhan saja. Kita satu dalam doa. Bapa yang kami sapa di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena pada hari Minggu pagi ini Kau masih melayakkan kami agar kami dapat mengikuti ibadah IMPA. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, buat sehat, kuat, dan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami akan mensyukuri itu dengan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh membimbing kami, boleh menjadi suluh dalam kehidupan masa kecil kami. Berkati kakak layan yang menyampaikan firman-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu saja yang bekerja dan berbicara di dalam hati dan pikirannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan Putra-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan minggu ini diambil dari Ulangan 4 ayat 1-6. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepada oleh Tuhan Allahmu, nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada pemerintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri
yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ulangan 4 ayat 7 sampai ayat 13 demikian. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengarkan segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik PA terkasih. Jumpa lagi dengan Kak Natali dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Yang tadi kita sudah baca dari Ulangan 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-13. Tema bacaan kita hari ini adalah mengamalkan perintah Tuhan. Apa itu mengamalkan? Yaitu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam bacaan kita, Kak Natali mau tanya, adik-adik tahu siapa itu Presiden pertama Republik Indonesia? Iya, itu Insinyur Soekarno. Ya adik-adik, dalam pidato-pidatonya yang terkenal, Presiden Soekarno pernah mengatakan hal ini. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Wow, amazing ya adik-adik, kata-katanya luar biasa. Dia mengatakan hal itu untuk apa? Agar menegaskan bahwa suatu bangsa atau dunia itu masa depannya tergantung atau berada di tangan generasi muda. Itu generasi suatu bangsa itu milik generasi muda. Nah, generasi tua itu harus ada kesungguhan untuk mempersiapkan para generasi mudanya agar menjadi generasi muda yang maju, yang cerdas, yang inovatif, yang kreatif, bukan generasi yang bermalas-malasan, yang ya hanya tahu meminta, tidak bisa melakukan sesuatu yang berarti. Adik-adik, bagaimana suatu bangsa akan maju jika memiliki generasi muda seperti itu?
Iya kan adik-adik ya? Sama seperti kutipan Presiden Amerika John F. Kennedy. Dia pernah berkata seperti ini loh. Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Apa itu adik-adik? Jangan tanya apa yang negara bisa berikan padamu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan kepada negara. Sebagai generasi muda, adik-adik dituntut agar menjadi generasi yang cerdas, yang mampu memajukan suatu bangsa, bangsanya, negaranya. Jika suatu saat generasi tuanya itu sudah tidak mampu lagi, harus ada generasi penerus. Nah, adik-adik, Musa dalam bacaan kita juga mengingatkan para generasi muda bangsa Israel agar mereka taat kepada hukum yang disampaikan oleh oleh Allah kepada Musa, yaitu 10 hukum Taurat ya adik-adik, yang ditulis oleh Allah sendiri di 2 loh batu di Gunung Sinai, dibacakan oleh Musa kepada nenek moyang mereka. Apa tujuannya ya adik-adik? Musa mengingatkan bahwa generasi muda agar sebelum mereka masuk ke tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan, agar mereka mempersiapkan diri dengan apa? Dengan ketaatan, dengan berpegang teguh pada hukum Tuhan, agar kehidupan mereka dengan melakukan firman Tuhan, kehidupan mereka berhasil di tanah yang baru. Ya adik-adik ya, karena Tuhan akan menuntun setiap umat yang taat dan setia kepadanya. Adik-adik, begitupun ya dalam kita keseharian kita di sekolah, itu ada aturan yang dibuat oleh guru ataupun kepala sekolah. Di rumah itu ada aturan yang dibuat oleh orang tua. Di masyarakat itu ada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Apa tujuan semua aturan itu dibuat adik-adik? Agar kita bisa hidup tertib, ya, kita bisa hidup dengan benar sesuai dengan norma-norma aturan yang berlaku, agar kehidupan dalam rumah kita, di sekolah kita ataupun di masyarakat tidak kacau, tidak terjadi perkelahian, percekcokan ataupun kesalahan-kesalahan lain. Makanya harus dibuat suatu hukum. Nah, adik-adik, firman Tuhan merupakan perintah, larangan, janji, dan petunjuk-petunjuk yang akan menolong setiap orang. Menolong untuk apa? Agar setiap orang bisa berjalan dengan benar di hadapan Tuhan. Ya adik-adik, memang benar ya bahwa ilmu pengetahuan itu penting, kecerdasan intelektual itu penting ya adik-adik. Seperti adik-adik belajar di sekolah itu seperti misalnya nih belajar bahasa Inggris, atau belajar sains, atau belajar matematika, dan belajar hal yang lainnya. Itu penting memang adik-adik untuk kecerdasan intelektual adik-adik, untuk masa depan adik-adik. Tapi apa yang lebih penting lagi adik-adik, yaitu firman Tuhan. Ya adik-adik, seperti yang disampaikan Salomo dalam Amsal 1 pasal yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Adik-adik bayangkan jika seseorang pintar tapi dia tidak mempunyai akhlak. Jika seorang pintar secara intelektual tapi dia tidak mempunyai budi pekerti yang luhur, tidak mempunyai etika, tidak mempunyai kasih terhadap sesamanya, dia hanya bisa berlaku semena-mena, dia hanya bisa mementingkan diri sendiri, tidak mau menjadi berkat buat orang lain. Ataupun ya adik-adik, firman Tuhan yang berupa perintah, larangan itu bisa membawa adik-adik ke jalan yang benar. Apa ya contohnya adik-adik? Ya seperti saat adik-adik misalnya ujian di sekolah, adik-adik nggak tahu. Coba adik-adik kalau menyontek, adik-adik kalau tidak ingat firman Tuhan seperti yang dikatakan dalam hukumnya, jangan mencuri. Ya adik-adik ingat dong, ketika adik-adik mau mencontek, aduh berarti aku tidak jujur, jangan berdusta, ya kan? Ketika adik-adik menyakiti hati teman-temannya, adik-adik ingat dong perintah Tuhan, jangan jangan berbuat jika adik-adik melanggar perintah orang tua, adik-adik ingat dong apa kata perintah Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah ketika adik-adik malas mau ibadah, mau bersaat teduh, mau berdoa, adik-adik diingatkan
Apa? Ingat dari suci karena hari Sabat. Ya adik-adik harus ingat semua itu karena firman Tuhan akan menuntun adik-adik ke jalan yang benar, ke dalam hidup yang benar, hidup yang takut akan Tuhan ya. Pentingnya kecerdasan intelektual dan memiliki nurani, budi pekerti yang luhur, yang punya kasih, yang punya rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan akan membuat kita hormat kepada orang tua, akan membuat kita memiliki hati yang mengasihi, akan membuang segala kebencian dan amarah kita ya adik-adik kepada orang yang menyakiti kita. Seperti kata Tuhan Yesus, yang diajarkan Tuhan Yesus, jika seorang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu ya. Seperti itu artinya tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Karena itu adik-adik sebagai generasi muda penerus bangsa, sebagai generasi emas penerus gereja, sebagai generasi muda dalam keluarga adik-adik harus senantiasa bertekad. Apa itu tekadnya? Bertekad mampu mentaati setiap aturan yang ada, baik itu di sekolah, di rumah, maupun aturan yang ada di masyarakat. Terlebih-lebih adik-adik harus mentaati perintah Tuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya adik-adik bisa hidup di jalan yang benar. Tuhan sayang senantiasa kepada anak-anak yang taat dan setia kepadanya, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan satu hal yang harus kita dukung ya adik-adik, yaitu program pemerintah melaksanakan prokes di masa pandemi COVID-19 ini. Apa itu prokes? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, juga membatasi interaksi sosial. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah jalan-jalan, kalau nggak penting-penting banget nggak usah kumpul-kumpul ya adik-adik ya. Kalaupun adik-adik sudah sekolah tatap muka, tetap ingat ya jaga prokesnya agar selalu sehat. Kalau sehat belajar juga enak ya adik-adik. Oke, kita setia pegang janji Tuhan dengan mengamalkan perintahnya, karena kita adalah generasi emas penerus gereja. Oke adik-adik, stay home, stay safe and stay healthy. Do your best and let God do the rest. Ya adik-adik ya, semangat dalam belajar, semangat dalam melaksanakan kesehariannya walaupun dalam keadaan terbatas. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday. pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya. Hidupnya mulia dalam cahaya pekan, bersekutu dengan PA terkasih, kita sudah bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita menaikkan syafaat kita. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau firman Tuhan hari ini menyapa kami melalui Nabi Musa yang mengingatkan kami sebagai generasi muda bahwa sebagai generasi penerus bangsa, kami anak-anak Tuhan yang telah Engkau selamatkan, agar kiranya kami sedari kecil ya Tuhan mampu melakukan firman Tuhan, mampu menerapkan firman Tuhan ke dalam kehidupan keseharian kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa melakukan firman itu dalam kehidupan sekolah kami, kehidupan keseharian kami di rumah, dalam permainan kami ya Tuhan. Dan terlebih di masa pandemi COVID ini kami mampu melakukan prokes sebagai dukungan kami terhadap pemerintah, agar kami menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat kami. Ya Tuhan Yesus,
Kami mau berdoa buat gereja kami, Tuhan berkati. Presbiter yang ada, Tuhan berkati. Kakak layan, Tuhan berkati. Semua yang melayani di gereja, kiranya ya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Tuhan berkati negara dan bangsa kami, pemerintah kami. Tuhan berkati presiden, wakil presiden sampai dengan pimpinan daerah yang ada di tempat kami masing-masing. Biarkanlah hikmat Tuhan bekerja atas mereka sehingga negara kami bisa menjadi negara yang maju. Ya Tuhan, berkati kepala sekolah kami, guru-guru kami di sekolah, biarkan mereka mampu membimbing kami dan mendidik kami dengan baik sehingga pelajaran yang diberikan berguna buat masa depan kami. Tuhan berkati orang tua kami dan saudara-saudara kami ya Tuhan. Biarlah kiranya kesehatan, berkat senantiasa, perlindungan Tuhan ada dalam keluarga kami. Jauhkan kami dari virus corona ya Tuhan, jauhkan kami dari sakit penyakit tersebut agar kami bisa hidup normal ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat kakak layan kami. Tuhan berkati kakak layan yang senantiasa setia melayani kami setiap minggunya. Kiranya Tuhan berkati kehidupan pelayanannya juga keluarganya masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa buat kondisi bangsa dan negara kami. Biarlah setiap warga negara ya Tuhan yang ada di Indonesia ini taat pada pemerintah, taat kepada prokes agar virus corona ini cepat berlalu dan kami bisa hidup dengan normal kembali. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami sepanjang minggu ini dalam masa-masa sekolah kami. Biarlah kiranya ya Tuhan beri kami kesehatan, kepintaran agar kami bisa menggapai masa depan kami, mencapai cita-cita kami, agar kami menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa kami. Terlebih kami menjadi anak yang takut akan Tuhan dan taat kepada orang tua. Terimalah doa kami ini Tuhan, di dalam nama Putra-Mu Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan yang disampaikan oleh Kak Natali. Nah, bacaan hari ini berisikan nasihat Musa yang diberikan bagi generasi baru orang Israel untuk memelihara hukum perintah Tuhan Allah dengan setia sebelum mereka memasuki negeri Kanaan, agar generasi yang baru tidak melakukan kesalahan yang telah diperbuat oleh generasi sebelumnya. Nah, adik-adik tetap beriman dan taat, hidup dalam penyerahan diri untuk takut kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, setia dan menghormati Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Nah, saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Kita memberikan persembahan syukur dengan hati yang bersukacita. Dan kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria ya adik-adik. Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
bawah sembahan. Tuhan Yesus berkatilah dalam Tuhan Yesus. Amin. Burung pipit tidak meminta, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Lebih sayang anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Lebih sayang anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pipit tidak meminta, tapi Tuhan yang makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Lebih sayang anak-anaknya, pelihara. Lebih sayang anak-anaknya, berkati.